Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Syed Anas dengan NIM A11 2024 15 dari mata kuliah Pemrograman Web Lanjut. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS, yaitu penambahan fitur promo dan perhitungan biaya pada sistem toko elektronik berbasis CodeIgniter 4. Ada 3 fitur utama yang saya kerjakan, yaitu biaya jasa, voucher promo, dan bonus free mouse. Saya akan menjelaskan mulai dari konsep bisnis, alur proses implementasi kode, hingga demo langsung di website. Langsung saja kita mulai. Project ini adalah sebuah website toko elektronik yang menjual berbagai macam perangkat komputer, mulai dari laptop, mouse, keyboard, headset, monitor, hingga webcam. Fungsi utama website ini adalah memungkinkan pengguna untuk membeli produk, menambahkan ke keranjang belanja, dan melakukan checkout dengan detail pengiriman. Sebelum pengerjaan UAS, website ini sudah memiliki fitur dasar, yaitu manajemen produk, keranjang belanja, dan proses checkout sederhana. Yang belum ada adalah perhitungan biaya tambahan dan sistem promo. Nah, pada UAS ini, saya menambahkan 3 fitur baru, yaitu pertama, biaya jasa, biaya layanan yang dihitung dari total harga barang. Kedua, voucher promo, kode diskon yang bisa diinputkan oleh pembeli. Ketiga, free mouse, bonus mouse gratis untuk transaksi di atas nominal tertentu. Ketiga fitur ini saling terintegrasi dalam proses checkout dan tersimpan ke dalam database. Ini adalah ringkasan fitur yang telah saya tambahkan seperti yang ada di gambar, sesuai ketentuan dari project UAS kali ini. Kemudian ini adalah file-file utama yang kali ini kemungkinan kita berkaitan dengan UAS kali ini. Yang pertama ada promoservice.php yang berguna untuk seluruh logika perhitungan biayanya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang kedua di controllers kita juga ada transaksi controller, yaitu menampilkan dan memproses seluruh checkout untuk seperti ini halamannya. Kemudian ada controller keranjang controller, yaitu untuk keranjang dan penerapan voucher. Kemudian ada model transaction model.php untuk menyimpan data transaksi ke database. Kemudian ada transaction item model untuk menyimpan per item ke dalam transaksinya. Kemudian ada view keranjang PHP, yaitu untuk view-nya halaman keranjang plus input voucher. Kemudian ada view checkout, yaitu halaman form untuk checkout. Kemudian ada checkout success, yaitu ketika halaman konfirmasi sudah sukses. Kemudian ada dari database kita migration membuat create transaction table, yaitu membuat tabel transaction dan item seperti ini. Kemudian ada app database migration add delivery field, yaitu menambah field pengiriman. Kemudian ada configure.php, yaitu routing semua endpoint checkout. Kemudian selanjutkan ke fitur yang pertama, yaitu biaya jasa. Nah, kita masuk ke dalam codingannya seperti ini, yaitu di app service promoservice.php. Lalu kita cari hitung biaya jasa. Nah, fitur pertama ini adalah biaya layanan yang dikenakan kepada pembeli, mirip seperti biaya admin di marketplace pada umumnya. Aturannya sederhana, jika total harga barang tidak melebihi 11 juta rupiah, biaya jasa adalah 1%. Jika lebih dari 11 juta, maka biaya jasanya naik menjadi 2%. Nah, saya mengimplementasikan logika ini dalam fungsi hitung biaya jasa di dalam class promo service. Mengapa dipisahkan ke service? Karena logika ini akan dipanggil di 2 tempat sekaligus, yaitu di keranjang controller saat menampilkan ringkasan keranjang dan di transaksi controller saat proses checkout berlangsung. Nah, dengan menaruhnya di satu tempat, kalau ada perubahan aturan bisnis, saya cukup ubah di satu file saja, yaitu di bagian di sini saja, di codingan ini. Saya tidak perlu mengubah lagi di transaksi controller ataupun di keranjang controller. Hasilnya kemudian dikirim ke view melalui variabel biaya jasa dan ditampilkan di ringkasan pesanan. Saat checkout berhasil, nilai ini juga tersimpan ke kolom biaya jasa di tabel Nah, kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu tentang fitur voucher promo. Jadi saya akan mencontohkan untuk di halaman browsernya. Kemudian saya akan masuk ke dalam codingannya, yaitu di promoservice.php dan hitung diskon voucher. Nah, fitur kedua ini, pembeli bisa memasukkan kode voucher di halaman keranjang belanja untuk mendapatkan potongan harga. Alurnya seperti ini. Di halaman keranjang ada form input dengan tombol terapkan. Saat pembeli mengklik tombol itu, kode voucher dikirim lewat metode get ke keranjang controller. Controller kemudian menyimpan kode tersebut di dalam session agar kode tidak hilang ketika pengguna pindah ke halaman checkout. Nah, validasi dan perhitungan dilakukan diskon dilakukan di dalam fungsi hitung diskon voucher di promoservice.php. Saya menggunakan switch case untuk mencocokkan kode voucher. Kode juga saya konversi ke huruf kapital terlebih dahulu menggunakan stropper, sehingga pengguna bisa
mengetik huruf kecil atau huruf besar, hasilnya tetap sama. Jika kode tidak cocok, fungsi mengembalikan nilai 0 alias tidak ada diskon. View kemudian menampilkan pesan kode voucher tidak valid secara otomatis. Di halaman checkout, voucher ditampilkan sebagai read only. Pembeli tidak bisa mengubahnya di halaman itu karena voucher sudah dikunci dari session. Saat checkout berhasil, kode voucher dan nilai diskonnya tersimpan ke kolom voucher code dan diskon voucher di dalam database. Kemudian saya akan lanjut ke fitur ketiga, yaitu free mouse seperti yang ada di halaman bawah ini. Nah, ini adalah program loyalitas pembeli yang berbelanja dengan total di atas 15 juta rupiah akan mendapatkan bonus mouse gratis senilai 150 ribu rupiah. Nah, secara teknis saya mengimplementasikan ini di fungsi hitung free mouse di dalam promo service tadi. Fungsinya cukup sederhana. Cek apakah total harga lebih dari 15 juta. Kalau iya, kembalikan nilai 150 ribu. Kalau tidak, kembalikan 0. Nah, nilai 150 ribu ini kemudian diperlukan sebagai potongan harga. Jadi, pengguna tidak perlu membayar harga mouse tersebut. Di view, saya menampilkan alert khusus bertuliskan selamat, Anda mendapatkan free mouse 150 ribu, sehingga pengguna tahu bahwa mereka mendapat bonus. Nilainya juga tersimpan di kolom free mouse di tabel transaction, sehingga data bonus bisa dilihat kembali ke halaman konfirmasi sukses. Kemudian saya akan lanjut ke fitur ketiga, yaitu free mouse seperti yang ada di halaman bawah ini. Nah, ini adalah program loyalitas pembeli yang berbelanja dengan total di atas 15 juta rupiah akan mendapatkan bonus mouse gratis senilai 150 ribu rupiah. Nah, secara teknis saya mengimplementasikan ini di fungsi hitung free mouse di dalam promo service tadi. Fungsinya cukup sederhana. Cek apakah total harga lebih dari 15 juta. Kalau iya, kembalikan nilai 150 ribu. Kalau tidak, kembalikan 0. Nah, nilai 150 ribu ini kemudian diperlukan sebagai potongan harga. Jadi, pengguna tidak perlu membayar harga mouse tersebut. Di view, saya menampilkan alert khusus bertuliskan selamat, Anda mendapatkan free mouse 150 ribu, sehingga pengguna tahu bahwa mereka mendapat bonus. Nilainya juga tersimpan di kolom free mouse di tabel transaction, sehingga data bonus bisa dilihat kembali ke halaman konfirmasi sukses. Nah, kemudian ini adalah promo service secara keseluruhan yang paling penting dalam pengerjaan UAS saya. Saya memilih untuk memisahkan semua logika perhitungan ke dalam sebuah class service, bukan langsung di dalam controllernya langsung. Alasannya ada dua. Pertama, controller jadi lebih bersih dan fokus pada tugasnya, menerima request dan mengembalikan respons. Kedua, logika perhitungan bisa dipanggil dari mana saja tanpa duplikasi kode. Kelas ini berisi 6 fungsi dan 1 fungsi master yang memanggil semuanya sekaligus. Ini adalah fungsi-fungsi yang saya pakai. Ada hitung biaya jasa, hitung diskon voucher, hitung free mouse, hitung subtotal, hitung BPN, hitung total bayar, dan hitung semua. Nah, ini untuk inputnya, dan outputnya yaitu float semua. Kemudian saya lanjut ke yang paling terakhir, yaitu saya akan melakukan demo langsung yang menunjukkan seluruh alur dari login hingga checkout. Jadi yang pertama kita login masuk menggunakan akun yang sudah ada, yang sudah terdaftar dalam database saya. Kemudian lanjut ke halaman produk. Di sini ada katalog-katalog harga, dan kemudian kita bisa menambahkan keranjang, dan kita akan memilih di atas 15 juta karena tadi di promo service kita sudah menambahkan promo, yaitu ketika di atas 15 juta maka akan mendapatkan free mouse harga 150 ribu. Apakah itu muncul? Nanti kita cek lagi. Kemudian yang kedua kita langsung ke halaman keranjang. Nah, di sini ada total harganya yaitu segini, kemudian ada biaya jasanya yaitu 2% karena kita di atas 11 juta. Kemudian ada free mouse yang muncul karena kita membeli paket, maksudnya pembelian kita di atas 15 juta. Nah, kemudian kita bisa memasukkan beberapa promo yang ada. Contohnya kita memasukkan misal ini promo 2026, lalu kita terapkan. Nah, voucher akan sukses dan dia menunjukkan bahwa ada diskon yaitu sebesar 15%. Nah, ini untuk ringkasan biaya secara lengkap. Ada biaya jasa, diskon voucher, free mouse, subtotal, PPN, dan total bayar. Kemudian kita klik checkout, masuk ke halaman form checkout. Itu di form checkout kita bisa mengisikan nama kita, alamat kita, kelurahan, pilih layanan pengiriman, kemudian tunjukkan voucher yang sudah terkunci yaitu read only karena kita sudah memasukkan di kode voucher tadi. Kemudian yaitu kita melihat ada grand total di sini, yaitu langsung berubah saat kita memilih kurir tertentu. Nah, kemudian kita klik buat pesanan.
lalu proses checkout. Nah, ketika checkout selesai, halaman akan sukses. Maka ini menunjukkan semua rincian yaitu biaya jasa, voucher, free mouse, PPN, dan total bayar. Nah, kemudian kita cek database di PHP Admin, kita lihat tabel transaction. Nah, di sini juga data tersimpan dengan semua field baru. Kemudian kita melihat file-file utama yang kita lakukan tadi. Nah, demikian presentasi UAS pemrograman web lanjut dari saya. Untuk meringkas apa yang sudah saya kerjakan, saya menambahkan 3 fitur pada sistem checkout toko elektronik berbasis kode Igniter 4, yaitu biaya jasa, voucher promo, dan bonus free mouse. Semua logika perhitungan saya pisahkan ke dalam kelas promo service agar kode tetap bersih dan mudah dipelihara. Perubahan database dilakukan melalui migration dan terstruktur, dan semua data tersimpan dengan aman menggunakan database transaction. Saya berharap implementasi ini sudah memenuhi seluruh kriteria penilaian yang diberikan. Terima kasih atas penilaian Bapak dosen. Apabila ada yang kurang jelas, itu datanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.